1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ngapain? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terima kasih ya. Nah, inilah Natal saudaraku, ya, bahwa Tuhan hadir itu untuk menyelamatkan kita dari kegelapan dan dibawa kemana? Ke dalam terang, saudaraku. Kamulah bangsa yang terpilih. Senang nggak? Yesus datang buat saudara. Siapa yang nggak senang Tuhan Yesus hadir? Angkat tangan. Halo? Semuanya senang. Haleluya. Jadi firman Tuhan ini berkata begini, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Kata rajani itu punya raja, yaitu Yesus. Oke? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Artinya dulu kita orang yang berdosa, sekarang sudah dikuduskan. Yang setuju katakan amin. Dulu kita orang yang memang masuk ke dalam neraka, tapi sekarang kita ada orang yang diselamatkan akan masuk surga. Kita harus berterima kasih, amin. Haleluya. Coba bilang sama kiri kananmu, kamu tuh masuk surga lu. Ayo, bilang, ayo. Ternyata jelek-jelek begini masuk surga juga. Bilang sama saudaramu, kamu tahu nggak gigi ompong gini masuk surga juga lah coy. Ayo. Ayo. Ibu juga. Bilang lagi sama sebelahnya, kau pikir kulit keriput begini nggak layak masuk surga? Masuk surga coy. Malam hari ini firman Tuhan bilang. Ayo. Bilang. Nah gitu, kamu masuk surga gitu. Ini kalian ini pelit banget sih untuk memberkati teman-teman. Mau makan sendiri surga itu. Dikatakan di sini, kamulah bangsa. Bangsa itu besar atau kecil? Besar. Jadi jangan makan sendiri. Ya Pak ya? Benar ya Pak? Iya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wow, kalau saya dengar ini saudara, saya bangga sekali saudaraku. Ternyata saya menjadi umat pilihan Allah. Siapa di sini yang mau menjadi orang-orang yang terpilih? Angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau enggak saudara tertinggal saudaraku. Angkat tangan tinggi-tinggi kalau saudara mau dipilih sama Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau enggak saudara tertinggal, jujur loh. Haleluya. Praise the Lord, turunkan tangannya. Maksud saya begini saudaraku. Firman Tuhan bilang begini, banyak yang dipanggil. Nah kalau saudara adalah orang yang terpilih, berarti saudara ini pemenang bukan? Amin. Benar gak? Banyak yang dipanggil, miliaran. Tapi saudara ini terpilih, hebat gak saudaraku? Amin. Coba bilang lagi sama sebelahmu, kamu ini terpilih juga cuy. Padahal kamu ini bodoh. Maaf. Canda saudara, canda. Kalau nggak gini saudara nggak tertawa saudaraku. Bilang sama kiri kananmu, kau hebat juga ya. Gak nyangka kok kamu ini terpilih ya. Wow. Halo. Pak Martin terpilih, Pak Martin. Mantap, 5 jari saudaraku. Wow, keren saudaraku. Ya, firman Tuhan ini jelas. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Itu saudara dan saya. Kalau saya bilang, saya terima kasih Tuhan Yesus. Saya dari sekian banyak orang Tuhan Yesus pilih. Haleluya. Ini berkat besar. Amin. Kita semuanya sepakat aja angkat tangan. Saya orang yang terpilih. Amen. Sekali lagi ikutin saya orang yang terpilih. Haleluya. Tapi saudaraku, kalau orang yang terpilih itu tidak sembarangan. Dia harus melewati proses. Siapa yang siap melewati proses? Katakan saya. Ayo, angkat tangannya. Nah, udah gak berani kan? Bicara proses aja udah deg. Corona itu belum seberapa ini. Belum seberapa itu. Itu sebenarnya corona Tuhan buat agar orang-orang cari Tuhan. Nggak lihat sekarang di Kalimantan goncang sehingga orang-orang yang berjilbab itu semuanya cari Tuhan. Saya mau bilang begini saudaraku, biar saudara tahu arti terpilih dengan dipanggil. Tadi kita sudah sepakat bahwa kita ini orang yang terpilih, berarti pemenang. Nah, siapa yang pernah lihat pasar sayur
seperti di Brastagi kalau orang Medan. Kalau di sini ada nggak? Siapa yang tahu Brastagi angkat tangan? Nggak tahu ya? Tahu ya Bang ya? Nah, konon ceritanya saudara, saya buka rahasia ini biar saudara tahu arti terpilih itu seperti apa. Ya, dengarkan baik-baik. Jadi ada seorang tukang sayur, dan dia ini tukang sayur besar-besaran. Jadi jualannya itu kentang itu udah satu lapak-lapak besar, belum lagi cabai. Pokoknya dialah bandar sayur-sayuran. Kalau dia belanja bukan kilo-kiloan, tapi truk-trukan. Oke? Nah, ketika dia belanja, dia pergi ke Brastagi, saudaraku. Dan di Brastagi itu biasanya kalau pedagang yang kelas besar, yang dia akan menjual kembali ke pedagang-pedagang kecil, dia belinya itu truk-trukan. Nah, di Brastagi itu sudah standby coal diesel, itu berbaris-baris. Dan kalau dia mau belanja kentang, di bagian yang kentang. Kalau dia mau belanja cabai, di bagian cabai. Itu truk semua. Lalu dia datang ke truk-truk kentang itu, saudaraku. Dan dia panjat, dia naik ke bak itu, permukaannya semua sama. Betul nggak? Betul apa iya? Betul apa iya? Bahkan petani kentang itu mencoba untuk mengelabui si pembeli. Kalau pembeli itu tidak paham, maka tertipulah dia. Betul nggak? Karena isi di dalam truk itu bukan kentang pilihan, tetapi asal-asalan. Karena kentang itu masih bercampur pasir dan tanah. Nah, saudara tahu si pedagang sayur besar ini sangat ahli. Katakan ahli. Katakan sangat ahli. Sama seperti Tuhan Yesus, ahli. Nah, keahliannya apa? Begini saudara, biar dia nggak tertipu beli sayur kentang ini khususnya, maka dia panggil supir truk itu tadi. Kira-kira saudara dapat bayangan nggak apa yang akan dilakukan oleh supir truk ini, tukang sayur ini? Kalau saudara paham, angkat tangan, kasih tahu sama saya. Hah? Disortir. Nah, caranya bagaimana? Benar, disortir benar, karena mau cari kentang terpilih. Bagaimana caranya? Satu truk begitu mah habis ke tangannya tuh. Manggariangi tanui katanya gitu kan. Mencakar-cakar itu isi truk itu. Ada yang tahu bagaimana solusinya? Yang di bawah ada yang tahu? Caranya gampang saudaraku. Si tukang sayur ini bilang sama supir truknya, kawan, ayo bawa dulu saya ke bukit-bukit sana, cari jalan yang paling jelek. Untuk apa? Karena saudaraku, ketika truk itu dibawa satu-satu dan dia mulai naik ke jalan-jalan bukit, lalu truk itu mulai itu baknya kira-kira gimana? Bak truknya? Halo, bak truknya itu gimana? Bukan hanya goyang tapi goncang, betul nggak? Halo, ketika baknya itu digoncang selama 15 menit di jalan yang jelek, kira-kira yang naik di atas baknya itu, di tanah-tanah itu, kentang besar atau kentang kecil? Kalau nggak ngerti, nggak pernah belajar IPA atau nggak pernah ngayak doda itu loh, nggak pernah ngayak apa namanya topung itu, topung. Siapa yang suka bikin kue yang ngayak tepung itu? Ketika dia ayak begitu, yang naik di atasnya itu yang kecil atau yang besar? Halo. Kentang pilihan itu kentang yang besar, katakan amin. Ketika itu truk digoncang saudaraku, maka kentang yang besar itu akan naik di atas. Kalau udah digoncang jalan jelek itu saudara, tetap kentang yang kecil keluar. Itu pedagang itu nggak mau beli, karena pasti isinya kecil semua. Tapi ketika sudah dibawa di jalan yang jelek, lalu muncul yang besar-besar, maka di dalamnya itu pasti kentang yang bagus-bagus. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mulai hari ini bahkan tahun kemarin kita digoncang. Sebenarnya Tuhan ingin lihat siapa yang besar imannya di sini. Tuhan mau lihat siapa yang benar-benar yakin sama Dia. Itu yang besar hidupnya. Nggak mesti kaya, nggak mesti punya segala sesuatu, tapi dia yakin hidupnya diberkati sama Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Kita udah angkat tangan, akulah orang yang dipilih. Amin. Tapi saya mau katakan, saudara harus siap. Ya baik? Goncang. Ya baik. Coba bilang sama kiri kananmu, siap kok digoncang ya.
Ayo tunjuk sudah kiri kananmu, jangan ketawa-ketawa lihat pendeta begini. Digoncang kau ya. Lagi digoncang, tetap bertahan Bu. Tuhan lihat besar. Haleluya. Ya. Siap digoncang Pak. Amen. Kalau memang membuktikan kita ini orang dipilih, siap digoncang. Karena dengan digoncang itulah saudaraku, saudara bertahan. Amen. Kitab Ibrani pasal 12. Sekali lagi Tuhan berjanji Dia akan goncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Itu artinya akan lebih parah lagi dari beberapa tahun yang lalu. Langit pun digoncang. Nanti saudara baca di kitab Wahyu. Saya percaya di sini ada banyak hamba Tuhan. Di kitab Wahyu, nanti cari di situ, bumi akan dihancurkan. Di sana diceritakan ada 4 malaikat sudah siap-siap untuk menghancurkan bumi dan langit. Dan mereka tugasnya untuk memberhentikan angin. Untuk memberhentikan angin, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi kalau angin berhenti? Yang pasti pesawat terbang nggak bisa terbang lagi. Jangan pernah berharap saudara bisa keluar negeri. Lantas, kalau awan sudah berhenti berdiam, ketika di sini banyak awan, di tempat lain kebagian awan nggak? Karena yang bikin awan bergerak siapa? Lalu kalau angin itu berhenti bertiup, awannya nongkrong di situ, di tempat lain kebagian. Di satu daerah terjadi dingin, hujan deras, bahkan banjir. Di satu bagian lain apa? Kering. Dan itu akan terjadi, saudaraku. Nanti saudara cari di kitab Wahyu, saya nggak bahas kitab Wahyu sekarang. Tapi kitab Ibrani 12 ini berkata sekali lagi, Tuhan berjanji Dia akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Langit ini berkata tidak terbatas, unlimited. Saya mau bilang sama kita semuanya, orang yang mengandalkan Tuhan akan diselamatkan. Ya, setuju dengan amin. Ya, setuju dengan amin. Ya, setuju dengan amin. Haleluya. Angin boleh nggak bertiup, saudaraku, tapi Tuhan akan meniup angin di dalam hidupmu. Selalu akan ada kehidupan. Nah, ketika kita mengalami ujian demi ujian, saudaraku, itu bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita. Dia ingin ketika saudara menang dalam perkara itu, saudara boleh ceritakan kepada banyak orang, kami ini keluarga yang percaya sama Tuhan Yesus. Itu sebabnya sampai hari ini ada. Itu karena Tuhan memelihara kami. Jangan amin, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, dikatakan dari di sini ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Orang lain sudah kolaps, orang lain sudah banyak yang sekarat, tapi saudara tinggal tenang. Orang lain sudah hancur-hancuran, orang lain keluarganya berantakan, anak-anaknya nggak jelas di mana, istri di mana, suami di mana, tapi saudara semuanya dipelihara sama Tuhan. Wow, udah jelas tetanggamu bilang begini, tante, apa sih rahasianya kok tante tenang-tenang aja, sementara di luar pada panik. Saudara bilang apa jawabnya? Belum tahu kau. Kalau kau mau tahu, datanglah ke rumahku, tiap pagi kita doa di sini. Haleluya. Saksikanlah di situ Tuhan Yesus dahsyat. Oh, berarti yang pelihara kalian Tuhan Yesus. Iya. Apa saudara nggak lihat tadi dari DAI-TV itu datang untuk menilik Natal kita di sini? Dan beberapa di antara mereka tadi mengatakan Tuhan Yesus berkati ya. Agama lain sendiri mengakui Dia. Bagaimana tidak kita semua di sini? Bilang dulu sama sebelahmu, mulai malam hari ini kita doa yuk. Bilang dulu, kau kan kuliah gak pernah nyanyi di rumahmu, taunya gitarnya lagunya Alusia aja.
Ayo bilang dulu. Di rumahmu selalu kalau nggak lagu Aisi Bundong, ya kan surat Narara gitu kan. Nah, mulai besok nyanyi rohani lah. Ayo bilang dulu sama sebelahmu itu. Jangan lagu andung-andung. Haleluya. Ini Natal, saudaraku. Dia rela datang ke dunia ini untuk membuktikan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh. Apa saudara? Iya, saudaraku. Jadi malam hari ini saya gak usah panjang-panjang. Saya cuma nanya pastikan saudara dan saya adalah orang umat pilihan Tuhan. Sekali lagi toel dulu sebelum itu. Sebelum kita pulang dari sini kita berdamai ya. Berdamai kita. Unak kita berbeda ini dah. Bilang. Berdamai kita. Kita ini ternyata anak kerajaan Allah. Gak pantas kita ribut. Haleluya. Atau bilang lagi sama sebelahnya, Bolo Songoni kalau begitu utangku itu hapus ya. Ayo. Benar loh. Kita digoncangkan itu kan tetap kuat kan? Bilang dulu. Berdamai kita ya. Nah, utangku itu lupakanlah dulu lah. Ayo, siapa yang berani di sini lepaskan begitu? Siapa berani? Saya percaya kalau saudara lakukan itu Tuhan akan ganti, benar nggak? Sama seperti kalau saya punya anak-anak sekolah minggu, lalu dia bilang begini, Papa, tadi uang jajan Papa kasih sama saya itu diminta sama adik. Kenapa? Karena dia mau jajan 2 kali, aku udah jadi nggak jajan. Kira-kira papanya pukul yang minta atau papanya tambahin lagi? Tambahin lagi. Halo? Dia tambahin lagi nggak? Tambahin lagi. Siapa yang mau berkata ditambahin angkat tangan? Haleluya. Angkat tangan. Haleluya. Kalau gitu kali-kali bagi-bagi dong. Ini Natal. Kalau Yesus saja berani menyerahkan hidupnya, bagaimana kita tidak? Amin. Benar Pak? Amin. Siapa yang benar-benar diberkati malam hari ini? Saya jujur nggak akan panjang-panjang, saudaraku. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Saya undang Majid berdiri, saudara. Silakan.